tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Semoga perkumpulan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita bersyukur ya, kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga bersyukur ya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya ini harus ya kita patut untuk kita syukuri ya, karena yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya, maka semuanya harus patut untuk kita syukuri. Dengan rasa syukur itu ya Allah Subhanahu wa taala akan menambah daripada segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, walaupun boleh dikatakan harga ya hari-harian pangan segala itu semakin mahal, akan tetapi ya lantaran kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi luas ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala itu cukup ya, itu kita merasa cukup nah, karena bukan sekedar ya hanya nominal atau banyak sedikitnya, bukan, tapi bagaimana penerimaan kita, hati kita, sehingga kalau hati kita sudah menerima ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sifat qanaah ya, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu pasti cukup di dalam keseharian kita. Nah, tetapi kalau kita nggak merasa cukup, ya, kurang terus, ya, maka akan selalu kurang, ya, sehingga nggak bakalan sempat untuk kita duduk di tempat seperti ini, ya, nggak sempat untuk kita duduk di majelis taklim, ya, nggak sempat untuk kita duduk di majelis zikir, ya, nggak sempat untuk kita hadir majelis maulid. Kenapa? Kita merasa kurang dengan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, kita merasa kurang dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal yang sedikit itu apabila kita syukuri, ya, kita nikmatin, kita syukurin, ya, maka nanti Allah akan menambah. Ya, bukan hanya sekedar menambah nominal, tapi apa? Menambah rasa ya, daripada sifat qanaah kita. Jadi kita ya, semakin luas hati kita ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun ya, mau apa yang terjadi di alam dunia ini ya, itu nggak ada masalah untuk kita. Ya, itu nggak ada masalah untuk kita. Kenapa? Zat yang maha pemberi rezeki itu nggak ada namanya sejarahnya krisis moneter. Ya, nggak ada sejarahnya bangkrut. Zat yang maha pemberi. Siapa dia? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana untuk kita mendapatkannya? Ya, ngemisnya, memintanya, ya, salah satunya apa? Nah, lewat kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngemis sama sesama manusia, ini bakalan menjadi hina diri kita. Ya, tapi kalau kita ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak ada sejarahnya hina. Ya, nggak ada tuh. Ya, namanya apa? Hina kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya. Ya, dengan kita memperbanyak sholat, dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu jalan ya, untuk membuat ya, bagaimana hati kita untuk tenang. Ya, gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Gitu. Hendaknya kalian berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Ya, padahal udah semuanya tuh. Ya, udah semuanya tata cara kehidupan kita ya di alam dunia ini udah ada undang-undangnya ya, udah ada tata caranya. Gitu. Udah banyak yang menyampaikan hal-hal seperti ini, dan contohnya pun juga banyak ya, mereka yang sudah mengarungi ya, dunia ini ya, dengan apa? Dengan nikmat ya, dengan santai ya, tidak ada